Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Kembali di malam yang diberkahi ini insyaallah kita lanjutkan penjelasan dari Ma'ali Syekh Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Menjelaskan atau menerangkan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Maka di sini beliau katakan kadzalikal ahdu alladzi bainaka wa bainan nas al-ahdu alladhi baina dawlatika wa dawlatin ukhra kullu hadha min al-ahdi alladhi amara Allahu bil wafa'i bihi wa la yustahanu bihi abadan fal uhudu amruha 'azimun. Maka demikian juga al-ahdu yaitu perjanjian ataupun mufakat yang ada antara dirimu dengan manusia. Serta al-ahdu perjanjian yang dibangun antara negerimu dengan negeri yang lain. Kullu hadza, seluruhnya ini merupakan al-ahad, perjanjian yang Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk al-wafa, menunaikan, memegang teguh, konsisten. Maka tidak diperbolehkan untuk yustahanu bihi abadan, melecehkan, mengabaikan atau meremehkannya selamanya.
maka al-ahdu perkaranya azim, besar. Nah, seorang mukmin dia akan membesarkan atau memuliakan segala apa yang telah menjadi besar dan mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana juga dia akan mengkerdilkan, merendahkan dan menyepelekan apa yang telah Allah Jalla wa Ala rendahkan dan kerdilkan atau hinakan. Karena ini konsekuensi tuntutan al-iman, keimanan kepada Allah Jalla wa Ala atas seorang hamba yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan dia merupakan tanda dari tanda-tanda sempurnanya keimanan pada diri seorang mukmin atau hamba. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi faqad istakmala imanuh." Barang siapa yang cinta karena Allah, cinta mencinta yang ada di dalam dirinya dibangun di atas dasar ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan kepada Allah Jalla wa Ala di jalan Allah. Sebagaimana juga benci membenci di dalam dirinya dia bangun di atas kedurhakaan dan kemaksiatan, penyelisihan yang terjadi kepada Allah Jalla wa Ala. Juga di jalan Allah Subhanahu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh ketika itu istakmala imanu, sempurna keimanannya. Sehingga seorang mukmin dia akan mengagungkan, menganggap besar, mulia dan tinggi apa yang telah Allah Jalla wa Ala agungkan, besarkan dan tinggikan hal itu di sisinya sebagai bentuk karunia dan keutamaan atau keistimewaan dari Allah Jalla wa Azza. Atas hal tersebut sebutlah dari segala apa yang Allah Jalla wa Ala tempatkan di sisinya sebagai hal yang agung, mulia dan tinggi. Apakah itu Al-Ahad? Itu perjanjian. Begitupun juga dengan selainnya dari perkara yang dimaklumi, Rasul, Nabi, Al-Quran, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang memiliki tempat yang agung di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka seorang mukmin wajib untuk juga mengagungkan, membesarkan dan memuliakannya. Tidak boleh melecehkan ataupun menghinakannya. Iya. Maka al-uhud, perjanjian ataupun mufakat yang dibangun di tengah-tengah manusia, perkaranya agung dan besar. Walidzalika adhafahu Allahu ilaihi qala ta'ala, oleh karena itu Allah Jalla wa Ala menyandarkan al-ahad, perjanjian itu kepada dirinya.
Dan dimaklumi bahwa tidaklah Allah Jalla wa Ala menyandarkan sesuatu kepada dirinya, melainkan hal tersebut untuk menunjukkan besarnya hal tersebut di sisi Allah Jalla wa Ala. Seperti kitabullah, atau dalam ayat dikatakan naqatullah, baitullah, Rasulullah, dan seterusnya. Di dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, maka tunaikanlah janji Allah apabila kalian telah membangun perjanjian. Maka yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengan janji Allah di sini adalah perintah-perintah Allah Jalla wa Az, serta larangan-larangannya untuk dijauhi dan ditinggalkan. Maka ini adalah al-ahad. Tunaikan apabila kalian sudah berjanji dengan hal itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Jalla wa Ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, maka tunaikanlah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian itu mas'ulan, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah azim, sehingga tidak bisa disepelekan. Lihat bagaimana Islam begitu mulia dan tinggi, sempurna ajarannya yang mengandung adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi dan terpuji, mewajibkan kepada para penganutnya untuk konsisten menunaikan jujur dan benar di dalam al-ahad, untuk tidak berkhianat. Maka sungguh merugi orang-orang yang tidak mengenal Islam, dan lebih malang lagi umat Islam yang tidak mengenal agamanya. Kalau kuffar yang bukan muslim, orang-orang kafir, dia tidak mengenal Islam, bahkan fobi terhadap Islam, itu suatu hal yang mungkin lumrah, wajar. Tetapi yang sangat-sangat antik dan aneh dan rugi serta malang dan bahkan luar biasa atau di luar kebiasaan dan melampaui batas di dalam hal tersebut, muslim yang sudah memeluk Islam tetapi dia tidak mengenal agamanya, bahkan dia menjadi musuh terhadap agamanya, sehingga sebahagian mereka terkadang menjadi zindiq, munafik. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa huna yaqul wa bi ahdillahi awfu, adhafa al-ahda ilaihi liyadulla ala 'azamatihi. Dalam surah Al-An'am di sini juga Allah berfirman, wa bi ahdillahi awfu, dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Lihat dalam ayat ini Allah Jalla wa Az adhafa, sandarkan al-ahda itu kepada dirinya, liyadulla ala 'azamatihi, untuk menunjukkan atas keagungan al-ahad, kebesaran al-ahad, itu perjanjian dan mufakat.
Sekali lagi, seorang mukmin dia tidak akan meremehkan, melecehkan atau merendahkan apa yang telah menjadi besar di sisi Allah Jalla wa Az. Dan apa yang telah menjadi agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya firman Allah Jalla fi'ula, "Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun." La'alla huna litta'lili aidan ay li ajli an tatadhakkaru ma 'alaikum minal huquqi wal wajibati fataqumu biha khaira qiyamin. Dzalikum wassaakum bih, maka hal itu yang demikian, wassaakum bih, apa yang telah Allah Jalla wa Ala wasiatkan kepada kalian dengannya. La'allakum tadhakkarun. La'alla huna, kata beliau, la'alla, kalimat la'alla di sini adalah untuk ta'lil juga aidan. Artinya apa? Li ajli, sebagai alasan untuk supaya anta tadhakkaru, kalian mengingat apa yang telah diwajibkan kepada kalian dari al-huquq, hak-hak yang harus ditunaikan, dan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Fataqumu biha khaira qiyamin, sehingga kalian menunaikannya dengan sebaik-baik penunaian. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال جل وعلا, lalu kemudian datang ayat setelahnya yang merupakan khatama, penutup al-wasaya, wasiat-wasiat tadi yang sebelumnya sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu wasaya yang al-ashirah, 10 wasiat yang al-azimah tersebut yang terkandung di dalam ayat ini. Ada 10 wasiat yang agung. Nah, setelah itu ditutup dengan firman Allah, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Setelah Allah Jalla fi'ula menyebutkan 10 wasiatnya yang agung di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita kaji sebelumnya, walillahil hamd wal minna, kemudian Allah Jalla wa Ala tutup dengan firman-Nya, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u. Bahwasanya inilah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u. Masuk di antara jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus tersebut apa? Yang harus diikuti, fattabi'u, ikutilah 10 wasiat yang agung tersebut. Yang paling pertama apa? At-tauhid wa nabdhu syirk. Tahqiqut tauhid wa nabdhu syirk. Ini yang paling pokok dan terkait dengan pembahasan kita, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan membuang serta meninggalkan dan memusuhi kesyirikan. Inilah jalan Allah Jalla fi'ula. Nah, sekarang coba diukur kepada keadaan manusia yang ada di tengah-tengah kita, yang kita hidup sekarang ini. Adapun masalah dahulu, orang-orang terdahulu cukup dengan ayat Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang terdahulu. Bagi mereka apa yang sudah mereka lakukan sudah selesai. Dan bagi kalian yang masih hidup di dunia ini, apa yang kalian juga usahakan?
Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang sudah mereka lakukan di masa hidup mereka. Nah, sekarang kita, berapa di antara manusia yang telah mewujudkan tauhid dan meninggalkan atau menjauhi serta memusuhi syirik? Dalam kondisi atau bersamaan dengan itu, mereka mengatakan, kami menempuh jalan Allah. Atau bersamaan dengan itu dia selalu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Baik itu di dalam salat ataupun dalam doa-doa, meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus yang harus dan wajib untuk diikuti, yang paling pertama apa? Tauhid, mewujudkan tauhid wa nabdhu syirk. Maka terlihat, tampak bagi kita betapa sedikitnya orang-orang yang mengambil pelajaran. Qalilan ma tadhakkarun. Betapa sedikitnya orang-orang yang mengambil pelajaran. Dan kemudian wa anna hadha sirati, dan bahwasannya ini adalah sirati. As-sirat fil lughati ma'nahu at-tariq, wal muradu as-sirat huna kitabullah subhanahu wa ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lafaz wa anna hadha sirati, bahwasannya ini adalah jalanku. As-sirat di dalam bahasa fil lughah maknanya adalah at-tariq, yaitu jalan. Dan yang diinginkan dengan as-sirat huna di sini adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Li'annahuma tariqun ilal jannah, dikarenakan kedua hal ini, Al-Quran dan Sunnah, adalah jalan yang akan membawa dan mengantarkan ke surga, al-jannah, yang akan mengantarkan kepada Allah Jalla wa Ala. Ay ma auhaituhu ilaikum biwasitati rasulai minal awamiri wan nawahi fi hadzal qur'anil azimi wa fi sunnatin nabawiyyati, hadza huwa sirat. Artinya apa? Atau dengan kata lain, itulah yang telah aku wahyukan kepadanya untuk kalian. Itulah yang telah aku wahyukan untuk kalian atau kepada kalian dengan perantara dua rasul. Rasul dari kalangan malaikat, yaitu Jibril sebagai pembawa wahyu, utusan Allah, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari kalangan manusia, dari bangsa dan diri kalian, manusia, anak Adam. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam Quran, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, seperti kalian, manusia. Hanya saja diwahyukan kepadaku oleh Allah Jalla wa Ala berupa Al-Quran, berupa sunnah, syariat, sehingga dengan hal itu menjadikan dia sebagai seorang Rasul, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, al-awamir wan nawahi, yaitu di dalam Al-Quran yang agung dan di dalam sunnah an-nabawiyah. Maka itulah sirat. Hadza huwa sirat. Inilah jalan yang lurus. Maka aneh ada sebahagian manusia yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah,
dengan mengatakan, itu kulit-kulitnya saja. Kalau kami kajiannya tidak kulit-kulit lagi, sudah dalam-dalam kata dia. Sudah inti-inti. Sudah isi kata dia. Jadi apa tujuan diwahyukan Al-Quran dan Sunnah? Dan siapa yang mensyariatkan kepada anda pembahagian semacam ini? Al-Quran dan Sunnah itu adalah kulit-kulitnya, sementara ada yang inti-inti dalam-dalamnya seperti yang kalian yakini tersebut. Maka ini ucapan batil dan keyakinan yang menyimpang dan penghinaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Para ulama zaman dahulu Rasulullah SAW mati-matian untuk mempertahankan hal ini. Apakah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya sebutlah Imam Bukhari, Imam Muslim, mati-matian. Datang anda di hari ini, enggak butuh kulit. Mana? Datangkan satu imam saja yang berbicara dengan itu. Imam yang memang imam kaum muslimin. Bukan imam-imam hanya di kalangan jamaah tertentu, segelintir manusia. Jangankan imam kaum muslimin, imam sholatnya mungkin tidak pandai. Bacaannya perlu dibengkeli rata-rata. Jadi dari mana? Dari mimpi, dari bersemedi, dari zikir-zikir, dari berkelambu-kelambu bersendiri-sendiri, menyamakan dirinya atau mengkiaskan, menganalogkan dengan menyendirinya Nabi di Gua Hira. Nabi menyendiri di Gua Hira, belum turun wahyu. Dan untuk menyebut wahyu, sekarang wahyu sudah turun. Dan terbukti setelah turun wahyu ada disebutkan Nabi menyendiri lagi di Gua Hira? Enggak. Selesai sudah, ditinggalkan Hira. Anda wahyu sudah lengkap, sudah turun, sudah kamil, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna agama ini. Mau wahyu apa? Wajar saja. Yang datang ke gua itu, di kelambu itu, di tempat kosong yang gelap gulita tadi, syaitan, jin membisikkan ke telinga anda, ini akhirnya dia buat ibadah-ibadah baru, zikir, syaitan yang mengajarkan harus seperti ini, harus seperti itu. Maka wajar terjadi yang aneh-aneh dari bentuk-bentuk kebatilan dan kesesatan-kesesatan, hal yang baru dalam agama yang tidak pernah ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah jalan. Nah, falladhi yus'al 'anit thariq ila Allah, maka orang yang ditanya tentang jalan yang akan menyampaikan kepada Allah, naqul, kita akan katakan, falladhi yas'al, seseorang yang mungkin bertanya tentang jalan yang mengantarkan kepada Allah. Misalkan datang seseorang kepada anda bertanya, ma huwa thariq, apa jalan ilallah? Naqul, maka kita akan jawab, huwa kitabullah, yaitu Al-Quran. Banyak ayat menyebutkan Al-Quran adalah furqan, Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah tibyan. Apa lagi? Wa kadzalika sunnatun nabiy, dan demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha tabi'atun lil Qur'an, karena sunnah itu mengikut kepada Al-Qur'an, wa mufassiratun lil Qur'an, wa mufassiratun lil Qur'ani, dan dia penafsir bagi Al-Qur'an. Banyak kalimat-kalimat Al-Qur'an yang masih umum maka ditafsirkan dan dirinci oleh hadis. Contoh aja permasalahan salat, perintah salat. Bahasanya umum, sallu, salatlah.
tapi yang merinci harus takbiratul ihram, apa yang dibaca istiftah, apa yang dibaca dari Al-Fatihah, apa yang dibaca ketika ruku, apa yang dibaca ketika i'tidal, dan sampai di akhirnya salat, itu dengan hadis sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak seperti orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan Al-Quran saja, yang dinamakan dengan Quraniyun, dengan alasan, oh sunnah hadis banyak yang palsu, kata dia. Ini adalah muncul dari jiwa dan diri sikap orang-orang yang kalah, pesimis. Benar, hadis-hadis banyak yang palsu, banyak yang lemah. Bukan berarti tidak ada yang sahih, tidak ada yang kuat, tidak ada yang terjaga. Ada. Karena itu sudah menjadi janji Allah Jalla wa'ala, menjaga agama ini, menjaga keabsahan agama ini, menjaga kemurnian agama ini. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap agamanya ini, kemurnian agamanya ini, Allah Jalla wa'ala bangkitkan di tengah-tengah umat ini dari para ulama yang mengorbankan umur dan waktu, jiwa raga mereka. Apa yang ada pada mereka untuk melayani hadis-hadis Rasulullah SAW? Mereka tahqiq, mereka pelajari, mereka kaji, mereka teliti, mereka hafal, mereka tulis. Bahkan mereka melakukan perjalanan bulan, bahkan tahunan, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Sebutlah imam-imam hadis. Terus demikian sampai pada abad ke-20 atau abad 21. Saat sekarang ini Imam Albani rahimahullah, Imam Muqbil wa Ibnu Baz, dan itu akan terus bermunculan. Allah Jalla wa'ala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan agama ini, kami akan menjaganya. Sehingga dipisahkan hadis yang sahih dari hadis yang lemah, dari hadis yang palsu. Sehingga ada namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Abu Daud, Sahih Sunan Ibnu Majah. Maka itu adalah kumpulan hadis-hadis yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dan kita tenang dengannya, sebagai rujukan dan sumber. Adapun yang lemah, palsu, yang sudah menjadi karya maha besar para ulama, khazanah Islamiyah yang berharga, ya sudah. Untuk kita mengukur, kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi, tinggal lihat, oh ini sama dengan hadis palsu, sada lemah, dhaif, matruk, mudallis. Itulah gunanya ilmu hadis. Dan terus setiap generasi melahirkan para ulama yang melayani hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan agama-agama selain dari agama Islam. Banyak yang muharraf, yang dirobah-robah, yang ditambah-tambah, yang diotak-otak, yang diotak-atik, karena tidak ada jaminan penjagaannya. Tapi Al-Quran dan Sunnah, jaminan dari yang maha menjaga, yang maha jujur dan maha benar, yang maha berkuasa, Allah tabaraka wa ta'ala, sampai hari kiamat. Ini akidah seorang mukmin. Akidah seorang mukmin. Fas-sunnah dakhilatun fi kitabillahi azza wa jalla, maka sunnah masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala. Masuk ke dalam firman Allah jalla wa ala. Oleh karena itu Allah sebutkan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul ke tengah-tengah kalian, ambillah. Dan apa yang telah dia larang kepada kalian darinya, tinggalkan dan berhentilah. Ayat ini digunakan oleh salah seorang sahabat ketika menegur salah seorang wanita pada masa itu yang menyambung alisnya, menyambung rambutnya, mencukur alisnya, menyambung bulu matanya, mencukur alisnya, kemudian ditato, dan begitu pun orang yang mentato badannya. Dikatakan oleh sahabat, ini haram.
Maka orang ini yang ditegur mengatakan, demi Allah, tiap lembar saya baca Al-Quran itu tidak saya dapatkan pengharaman dan larangannya. Ada, kata dia. Apa dia? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Terperangah dia. Terengah dia. Terkejut. Apa dia? Apa saja yang datang oleh Rasul kepada kalian, ambillah, pegang teguh. Dan apa yang diharamkan dan dilarang oleh Rasul darinya, tinggalkan dan berhenti. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasul. Disebutkan hadis, sunnah. Lihat para sahabat berdalil dengan sunnah, berdalil dengan hadis untuk membangun satu hukum, haramkah, halalkah, dan seterusnya. Datang manusia belakangan, ndak hadis, ndak, kata dia. Saya Al-Quran saja. Maka ini adalah kesesatan, penyimpangan dan kebodohan. Bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Membawa kepada kekufuran. Menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW, kafir. Hati-hati. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang yang salah ngaji, salah memilih guru. Maka hati-hati di dalam memilih tempat untuk belajar agama. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Dan ilmu itu merupakan agama itu sendiri. Maka hendaklah kita berhati-hati dan melihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, Muhammad bin Sirin, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama itu sendiri. Maka hendaklah kalian selektif di dalam mengambil ilmu agama kalian. Dalam urusan dunia kita minta yang paling spesialis. Kalau bisa gelarnya paling banyak. Kan begitu. Nggak cukup yang umum spesialis, mau kandungan spesialis, gigi spesialis, apa namanya, THT spesialis, nggak mau yang umum, nggak mau, semua spesialis, yang ada S-nya spesialis. Urusan dunia itu, kalau bisa tukang pangkas yang paling jago memangkas rambut, kan begitu. Urusan dunia, tukang kalau juga paling yang baik arsiteknya, yang paling jago. Urusan dunia. Tapi kenapa ketika urusan agama, urusan akhirat, kehidupan yang abadi, ngawur, asal-asalan, asal cokok saja, asal duduk, asal dengar, wih mantap, tanpa dilihat. Dan sungguh seluruhnya itu tampak dan jelas dari ucapannya, dari lisannya, dari penyampaiannya, apa yang dibawa olehnya. Begitupun juga orang yang membawa kebenaran. Terkadang kita samanya di innal hamdalillah, pujian kepada Allah, syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yang lainnya. Tapi pada beberapa perkara tampak terlihat siapa hakikat dan jati dirinya. Mustaqiman yaitu yang lurus, nusiba alal hal, baris atas atau mansub sebagai keadaannya, atau di atas keadaannya sebagai hal. Di atas hal yang menunjukkan keadaan. Keadaannya itu lurus, jalannya itu mustaqiman. Dibaca mustaqiman, tidak mustaqimun, tidak mustaqimin. Karena ini di dalam ilmu nahu, ilmu tata bahasa, posisinya itu sebagai hal yang menunjukkan keadaan. Berarti jalannya itu, halnya, keadaannya itu lurus. Maka ilmu nahu membantu seseorang untuk memahami bahasa Arab. Penting belajar nahu dan memperkuat nahu. Wal mustaqimu huwal mu'tadilu. Sudah adzan?
Fadhal adzan. Allah. Sallallahu Allahumma rabba hadhihi as-salati al-qa'imati Muhammadin sinata al-fudayl. Wal mustaqimu huwal mu'tadilu. Dan al-mustaqim artinya adalah al-mu'tadilu, yaitu lurus, adil, seimbang, lurus, sederhana, tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan atau ekstrim, dan juga tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, tapi pertengahan, mu'tadil. Makanya dikatakan oleh orang Arab, suhu udara kita ini mu'tadil, sedang. Mu'tadil. Suhu di negara kita ini dikatakan dengan mu'tadil. Kalau dinginnya tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu berlebihan, sebagaimana juga panasnya. Berbeda di negeri-negeri selain kita, sebutlah apakah Eropa atau bahkan Arab sendiri, Yaman misalkan, kalau dinginnya itu di bawah 0 lagi, apa namanya lagi, sampai beku itu, air itu sampai nggak keluar di keran, bayi-bayi pada banyak yang meninggal. Kalau panasnya bisa masak telur. Iya serius, saya bukan memang betul.
daerah apa namanya itu, seperti Ustaz yang belajar di Yaman itu cerita, apalagi kalau kayak di Saudi di Abha itu atau Taif, yang lebih ngerinya lagi itu Abha, itu dingin luar biasa. Kita masih mu'tadil. Nah, mu'tadil artinya masih sedang, sederhana, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, ghulu, dan juga tidak terlalu tidak bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Fatariqullahi azza wa jalla mu'tadilun, maka jalan Allah jalla wa ala mu'tadil, lurus, laisa fiha milanun, mailanun, itu mail, tidak ada kebengkokan, walaysa fihi mun'atafatun, tidak ada yang zigzag atau bengkok-bengkok, walaysa fihi ghamut, tidak ada yang ghamut, tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Jelas jalan Allah ini, jelas Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diterangkan jelas seluruhnya, dalam akidahnya jelas, sederhana, di dalam ibadahnya jelas diterangkan, nggak ada yang alfa sedikit pun kecuali diterangkan. Dari segala apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghambakan dirinya kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala sudah dijelaskan. Apa yang akan membahayakan dan menjauhkan mereka dari Rabbnya Jalla wa Ala sudah diingatkan sejelas-jelasnya, diperingatkan mereka darinya. Jelas di dalam muamalahnya, jelas di dalam sia-siahnya, jelas perkara politik di dalam agama ini sudah jelas bagaimananya, siasat syar'iyyah, di dalam adab akhlak, di dalam masalah keluarga, mendidik anak, jelas seluruhnya sudah dijelaskan dan terangkan, enggak ada yang ghamut. Oleh karena itu Nabi SAW katakan apa dalam hadisnya, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Aku sudah tinggalkan kalian di atas agama yang putih, terang benderang dan jelas. Lihat bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menerangkan, menguatkan dan menegaskan kepada kita betapa jelasnya agama itu, dengan mengatakan lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Artinya bahasa yang digunakan itu sudah sangat sampai kepada puncak kesempurnaannya untuk mempertegas, menekankan dan menguatkan kepada kita. Sudah jelas semuanya. Maka tidak ada di dalam agama Rasulullah SAW sesuatu yang disembunyikan. Maka dakwah atau ajaran yang bersembunyi-sembunyi, yang berjalan dengan kerahasiaan-rahasiaan, ini adalah agama yang menyelisih apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, menyelisih jalannya Rasulullah SAW. Maka dakwah al-haq, dakwah kebenaran adalah dakwah yang wadihah, yang mengajarkan segala kejelasan tanpa ada yang disembunyikan dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, terang-terangan, terbuka untuk umum, siapa saja, ahlan wa sahlan wa marhaba, duduk di majelis. Begitu dari dahulu, dari masa ke masa, zaman ke zaman, generasi ke generasi, dari para imam, para ulama di Masjid Nabawi, para ulama menggelar majelis besar-besaran, Imam Ahmad, ribuan yang hadir, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang eksklusif. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang mulia itu, yang merupakan keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tabi'in yang mulia, menyebutkan dalam statementnya yang terkenal,
Apabila kalian melihat sekumpulan manusia yang mereka bersembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya, maka curigailah bahwasannya mereka itu dalam kondisi atau keadaan sedang membangun kesesatan. Di atas ta'sisil dalalah, lagi membangun, merencanakan kesesatan. Dan orang-orang seperti ini ada dan terus bermunculan di berbagai tempat. Hanya saya mungkin di sebagian tempat dengan sebagian yang lain volume dan komunitasnya saja yang berbeda. Orang yang kajiannya hanya beberapa orang saja, nyerondok-nyerondok, halakoh-halakoh tanzimus sirri. Seperti yang saya katakan juga sebelumnya, sendalnya bahkan tidak boleh di luar, harus masuk, harus tengok-tengok. Bahkan guru yang ini nggak tahu dengan guru yang itu, atau yang halakoh liko ini nggak kenal dengan liko yang itu. Begitu acara tertentu baru ketemu, atau bahkan sama sekali tidak pernah ada. Atau orang-orang jamaah Islamiyah, tuh lihat JI itu jamaah Islamiyah, atau orang Al-Qaeda, begitu. Mereka punya, atau dari yang namakan jamaah NII, Negara Islam Indonesia, membuat negara dalam negara. Mereka punya bupati sendiri, punya wali kota sendiri, punya gubernur sendiri, bahkan punya iuran per bulan. Setiap halaqah kemudian kumpulkan, tidak tahu entah kemana uang. Ini tanzimus sirri, dan jemaah-jemaah seperti ini ada. Dan ini ada di berbagai negeri negara, bahkan di negeri kita. Dan benar yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, mereka sedang membangun kesesatan. Apa yang terjadi? Rata-rata peristiwa atau tindakan terorisme, pengeboman di berbagai tempat yang dilakukan secara liar dan batil, ternyata usut punya usut dari kalangan mereka. Dan ini hak, dan ini ada. Dan para ulama berbicara tentang hal itu, baik itu di Saudi, baik itu di Kuwait, baik itu di Yaman, baik itu di Indonesia, dan di berbagai negeri kaum muslimin. Adapun dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwatul haq, dakwah salafiyah, dakwah yang jelas terang-terangan. Muhadarah, nadwah, seminar, kajian, tabligh akbar, majelis ilmu, enggak ada yang disembunyikan. Transparan. Maka hati-hatilah dengan model-model pengajian-pengajian yang mengajarkan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Maka jalan yang lurus adalah tariqun wadihun yusiluka ilal jannah. Jalan yang sangat jelas yang mengantarkan engkau ke surga. Tamshi fihi ala nurin, engkau berjalan padanya di atas cahaya, wa ala burhanin, dan di atas ilmu dan keterangan yang nyata, wa ala tariqin wadihin, dan di atas jalan yang sangat jelas dan terang benderang. Paham itu? Perhatikan di sini. Maka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq, al-Islam, as-sirat al-mustaqim, di dalam seluruh ajarannya jelas, terang benderang, tidak ada yang jelimet. Antum lihat di dalam masalah akidah, penetapan keyakinan-keyakinan di dalam akidah, jelas, simple, terang. Baik itu tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan kepada Rasul, tentang keimanan kepada kitab-kitab, keimanan terhadap takdir dan hari akhir, baik tentang ibadah Islam, penetapan agama, apakah salat, puasa, haji, dan seterusnya, jelas seluruhnya, muamalah dan adab. Berbeda dengan ahlul batil.
Berbeda dengan ahlul batil atau yang menempuh jalan yang menyimpang, penuh dengan sesuatu yang samar-samar dan tidak jelas. Terkadang dia mengatakan begini, tetapi di lain kesempatan dia mengatakan lain. Tidak ada keseimbangan, tidak ada kecocokan dan kesesuaian. Seluruhnya adalah tanaqud, kontroversial, bertolak belakang. Wa adhafa as-sirati ilaihi subhanahu wa ta'ala idhafata tashrifin wa takrimin. Adapun adhafa as-sirat, penyandaran as-sirat, kata-kata as-sirat yaitu jalan itu kepada Allah Jalla wa Ala, ini adalah bentuk penyandaran tasyrif wa takrim, pemuliaan, penghormatan. Thumma wasafahu bi annahu mustaqimun, kemudian Allah Jalla wa Ala mensifatkannya dengan jalan yang lurus, yakni mu'tadilun bi khilafit turuqil ukhra fa innaha mi'wajjatun wa muta'arrijatun, berbeda dengan jalan-jalan yang lain. Maka dia mi'wajjatun, itu penuh dengan kebengkokan dan penuh dengan muta'arrijah, berkelok-kelok, tudallilu sahibaha, yang menyesatkan siapa saja yang menempuhnya atau pemiliknya, li'anna hunaka turuqan katsiratan lisyayatin, karena di sana terdapat jalan-jalan yang begitu banyak bagi para syaitan, syayatinil insi wal jin, syaitan dari bangsa manusia dan jin, wa madzahiba hunaka jama'atin muta'addidah, serta madhab-madhab yang begitu banyak, serta jamaah-jamaah yang begitu banyak berbilang wa hunaka wa hunak, di sana dan di sana, begitu banyak namanya. Antum lihat saja mereka yang menamakan dirinya sebagai orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, ingin menegakkan syariat Allah, hukum Allah di muka bumi ini. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sekarang kita tanyakan kepada mereka, kalau itu tujuan kalian, kenapa kalian tidak satu saja? Kan begitu, selesai. Ini banyak. Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, An-Nusrah, Hizbullah, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, sebut banyak, mutaaddidah, ahzab, jamaat. Dan ini terbukti, ikhwani fillah nazakumullah, Taliban, lihat, terbukti ketika mereka semuanya hadir dalam suatu negeri, kalau bahasa awaknya baca rabui, bentrok, perang saudara sesama mereka, ingin menguasai. Contoh Afghanistan, Aljazair, Irak, Libya, yang sampai sekarang hingga kini kita rasakan, yang merupakan khairun syahid, sebaik-baik saksi dan bukti. Mesir nggak selesai-selesai. Afghanistan begitu dijajah oleh Rusia, kemudian berhasil Rusia diusir dari Afghanistan dengan jihad. Nah, kemudian setelah itu apa? Perang. Taliban ingin, Al-Qaeda ingin, Nusrah ingin, Jabhah ingin, semua ingin, Ikhwanul Muslimin ingin. Perang. Sampai sekarang nggak ada presiden, nggak ada kekuasaan. Semua punya negeri, wilayah yang terkotak-kotak, saling tembak menembak, saling hancur menghancur, bahkan saling kafir mengkafirkan. Irak juga demikian, Libya, tidak henti-hentinya. Karena ada tunggangan-tunggangan yang lain, ingin kekuasaan, ingin dunia, ingin kursi, nafsu hawa dunia seluruhnya. Dan kemudian kata beliau, lakinna tariqallah wahidatun, kan tapi jalan Allah hanya satu.
Jalan kebenaran itu satu. Al-haqqu wahid, laisa bita'addud. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ma fiha ta'addudun wala fiha inkisamun. Tidak ada di dalam jalan itu berbilang dan tidak ada yang terpecah. Walihada wahada siratahu wa addada subula. Oleh karena itu selalu Allah kalau bicara jalan yang lurus, Allah gunakan kalimat mufrad, satu, tunggal. Kalimat atau kata yang bermakna tunggal. Sabil, sirat. Kalau jamak floralnya sabil apa? Subul, jalan-jalan. Kalau sirat apa? Sawariyat. Tapi tidak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran dan hadis digunakan kata floral atau jamak. Tidak. Selalu digunakan kata tunggal mufrad, sabil, sirat. Menunjukkan apa? Jalan itu cuma satu. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Apa yang diikuti oleh sahabat. Maka apa yang menyelisihinya? Itulah yang muta'addidah, yang bercabang-cabang, yang banyak, yang menyimpang. Makanya ketika Allah Jalla wa Ala sebutkan jalan yang menyimpang, Allah gunakan kalimat floral jamak. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti subula. Subula artinya jalan-jalan. Lihat, kata floral bukan kata mufrad, bukan kata tunggal yang digunakan, tapi subul, jalan-jalan. Li'anna turuka was subula allati ghairul Qur'an wa ghairus syariah turukun katsiratun laisa laha hasrun. Dikarenakan jalan-jalan yang bukanlah mencocoki Al-Quran dan bukanlah berada di atas syariat yang lurus, jalan yang begitu banyak, yang bahkan laisa laha hasrun, tanpa batas, banyak. Maka ikhwani fillah jazakumullah, ini pelajaran berharga bagi kita, menunjukkan bahwa kesesatan itu aktsar fa aktsar, lebih banyak dan lebih banyak, sementara kebenaran itu hanya satu dan dia sedikit. Makanya banyak selalu dalam Al-Quran Allah katakan qalilan ma tashkurun, qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit, selalu dikatakan sedikit. Enggak ada dikatakan banyak. Tapi yang rusak, yang kufur, menyimpang dan tidak mengambil pelajaran, selalu dikatakan banyak. Qalilan ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Selalu dikatakan kalimat yang sedikit. Kemudian kullu sahibi madhhabin lahu tariqah, setiap madhab punya jalan masing-masing. Naqsyabandiyah dia punya jalan, Syadziliyah, Maturidiyah. Sebutlah tariqat saja berapa antum lihat. Payah kita menghitungnya terkadang. Terlalu banyak istilahnya, tariqat, Hasafiyah, Syadziliyah, Naqsyabandiyah. Sampai payah kita ngafalnya. Punya zikir masing-masing. Kalau Naqsyabandiyah zikirnya begini, Syadziliyah begini, Maturidiyah begini, Hasafiyah begini, Rifaiyah begini. Ya Allah, banyak cara. Kalau yang ini mungkin gini-gini deh. Kalau yang ini mungkin gini. Kalau ini mungkin gini. Ada kemarin yang posting sampai berbalik badannya, diikat kakinya, kemudian zikir-zikirnya. Tariqat. Apalagi di India, di Afrika itu, waduh, banyak tarikat. Ada yang zikirnya mutar-mutar, kayak orang sinting gitu. Dan itu sudah mulai ada, bahkan dimulai dilestarikan di negeri ini, di pesantren-pesantren. Maka hati-hati, milih pesantren, putra dan putri. Ada pesantren di negeri kita ini, santrinya diajarkan zikir itu, zikir pusing-pusing, kayak gasing. Pakai topi turbos panjang. Ini zikir. Laki-laki perempuan. Yang antiknya perempuan di tengah laki-laki. Gurunya, kiainya menikmati itu. Santriwatinya pusing-pusing kayak gitu. Apa itu? Tariqah. Turuk. Begitu banyak mazhab. Setiap tariqah punya cara. Kullu sahibin nihlatin lahu tariqah. Setiap keyakinan, kepercayaan jalan, dia punya jalan. Kullu jama'atin minad dhullal lahum tariqah. Setiap jamaah yang sesat dia punya jalan. Kullu man ikhtalafa 'anil haqqi sara lahu tariqun ghairu tariqil akhar. Maka siapa saja yang menyelisih al-haq kebenaran,
pasti dia punya jalan-jalan yang begitu banyak, cara-cara di dalam agamanya. Wa hadhi alamatu ahli ad-dhalali annahum la yajtami'una 'ala syai'in wa la yatawafaquna abadan bi khilafi ahli al-haqqi fa innahum yatawafaqun. Limadha? Li'annahum yasiruna 'ala tariqillahi jalla wa 'ala. Itu tanda orang-orang yang berada di atas kesesatan, mereka tidak akan bisa satu di dalam satu perkara. Masalah zikir aja mereka ada banyak perbedaan. Masalah zikir baru tuh, belum masalah akidah lagi, belum masalah solat lagi. Beda kalau ahlu sunnah jelas. Dari dahulu kita sama, bisa sama. Zikir kita dengan negara itu kalau kita di atas sunnah sama. Mereka tidak akan pernah yatawafaquna abadan. Berbeda dengan ahli haq, mereka yatawafaqun. Mereka akan satu, seragam dan sama, karena mereka berjalan di atas jalan Allah Jalla wa Ala. Iya. Ikhwani fi din azakumullah, penutup saya ingin sampaikan kepada kita seluruhnya bahwa sebagaimana di dunia ini kita diperintah dan dituntut, disyariatkan untuk menempuh jalan yang lurus, maka sesungguhnya juga di hari kiamat di hadapan kita juga akan dihadapkan dengan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diletakkan di punggung neraka jahanam, as-sirat, yang seluruh makhluk diwajibkan dan diharuskan untuk melaluinya, menyeberanginya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Maryam, wa inna minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian, dari kalian kecuali harus mendatanginya, menyeberanginya, yaitu neraka jahanam di atas sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan sungguhnya hal itu sudah menjadi kewajiban dan ketetapan Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim dalam keadaan dihinakan dan berlutut di dalam neraka jahanam. Maka jalan menuju surga adalah apa yang sudah dibentangkan di punggung neraka jahanam, yaitu as-sirat. Sirat yang dikatakan dalam banyak riwayat yang sahih, dia itu lebih tipis daripada rambut, yang dibentangkan di punggung neraka jahanam, yang apinya menyala-nyala di bawah manusia. Dan kemudian seluruh manusia diwajibkan dan diharuskan untuk menyeberangi dan melalui sirat ini, yang Allah Jalla wa Ala telah bersumpah dalam firman-Nya itu mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian melainkan harus melewati dan menyeberanginya, yaitu as-siratul mustaqim, yang dibentangkan di punggung neraka jahanam. Maka seorang muslim, dia di atas keyakinan akan melewati dan menyeberangi jembatan yang lurus ini. Kan tapi akan ada keraguan dalam hatinya apakah dia akan berjaya dan selamat dalam melewatinya. Namun Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka siapa saja yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka kita tidak tahu, satupun di antara kita, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang selamat, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, atau apakah kita tidak termasuk di antara golongan mereka. Oleh karena itu, harus dan seharusnya bagi seorang hamba untuk menjaga dan berupaya berada di atas jalan yang lurus ketika dia berada di dunia, yaitu agama Allah Jalla wa Ala dan agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan untuk menjaga dirinya dari penyimpangan ke kanan ataupun penyimpangan ke kiri, dari jalan-jalan yang bengkok dan bercabang. Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tegar dan teguh di atas jalan yang lurus, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan kesedihan. Lihat, thumma istaqamu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
Istaqamu artinya lam yurawwighu rawaghana tha'lab. Artinya apa? Dia sabitun, kokoh dan tegar di atas jalan yang lurus ketika berada di dunia. Sehingga dengan hal itu Allah Jalla wa Ala akan kuatkan dan teguhkan langkah kakinya ketika menyeberangi sirat yang telah dibentangkan di neraka jahanam di hari kiamat nanti. Semoga Allah Jalla wa Ala terus meneguhkan kita di atas siratal mustaqim di dunia ini, di atas Al-Quran dan Sunnah dan faham as-salafus salih, salaful ummah, pemahaman orang-orang yang telah dahulu dalam keimanan dan ketakwaan yang saleh di tengah-tengah umat ini, dari Rasulullah, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan a'immatul huda, a'immatus salaf, imam-imam yang berada atas petunjuk. Sebutlah dia, apakah imam yang 4 dan yang lainnya yang datang setelah mereka sampai hari ini, sampai hari kiamat. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.